Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani amadkan Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di pagi ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari seorang saleh yaitu Al-Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi. Nazala Ar-Rai thumma intaqala ila Naisabur fasakana wa biha mata tuwfiya bi Naisabur sanata 80 wa 50 wa 200. Beliau tinggal di satu kota namanya kota Rai, kemudian pindah ke Naisabur dan tinggal di sana sampai wafat pada tahun 258. Ini 1200 tahun yang lalu beliau hidupnya, selisihnya dengan kita 1200 tahunan kurang sedikit. Ini termasuk ulama salaf, ulama yang terdahulu di kurun 300 tahun pertama. Apa di antara hikmah beliau? Beliau mengatakan wanasu salah satu manusia ini, segini banyaknya manusia ini, itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu rajulun sabalahu ma'adu an ma'asyih. Yang pertama, seorang yang tersibukkan oleh negeri tempat dia kembali, maksudnya akhirat. Seorang yang tersibukkan, menyibukkan dirinya dengan akhirat, an ma'asyihi, sampai dia ini tidak fokus, maksudnya tidak terjerumus ke dalam urusan cari kehidupan dunia. Jadi lebih mengutamakan akhirat daripada kerja duniawi. Satu. Jadi orang hidup lebih menghabiskan waktunya, pikirannya, harta dan sebagainya, apa nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih difokuskan kepada akhirat, ya, daripada untuk urusan cari kehidupan dunia masih.
Itu yang pertama. Warajulun yang kedua, warajulun saghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Yang kedua yaitu seorang yang disibukkan oleh urusan kehidupan dunia, cari makan di dunia ini, kerja an ma'adi, dia menomor-duakan atau bahkan sampai meninggalkan atau melalaikan urusan akhiratnya. Ini yang kedua, kebalikan. Kalau yang pertama ibadahnya ibadah. Kadang urusan kerja untuk makan itu ya pokoknya seadanya aja, biasa-biasa aja. Enggak ambisi. Kalau yang kedua ini gila-gilaan ambisi dia untuk urusan kehidupan dunia, tapi untuk akhiratnya ditinggalkan. Kerja bukan main rajin. Sebelum subuh lagi udah berangkat. Kerja jangan sampai telat. Sampai di sana zuhur tak sholat, asar tak sholat, ya. Balik habis maghrib. Bahkan isya baliknya. Tiap hari begitu aja. Itu namanya rajulun saghalahu ma'adihi. Orang sibuk dengan urusan kerja duniawi, dia melupakan akhiratnya. Kalau yang pertamanya agak jarang, tapi tetap ada ila yaumil qiyamah. Orang sibuk urusan akhirat. Jadi urusan makan, kehidupan dunia, kerja-kerja ini sekedarnya sajalah. Asal tak jadi pengemis sudahlah. Makan nasi sendiri, tak ngemis dan seadanya, ikan asin, sambal. Yang penting lutut ini bisa tegak untuk sholat, jalan untuk ke masjid. Udah, tak lama lagi malaikat Israel akan menjemput semuanya masing-masing. Tidak ada yang kekal di dunia. Yang kedua, kemudian yang ketiga, warajulun mustaghilun bihi majmi'an. Ini yang ketiga, orang disibukkan oleh kedua-duanya. Urusan akhirat jalan bagus, ibadah bagus, sholatnya istiqomah, puasa istiqomah, ibadah-ibadahnya bagus, jalan kemana. Dunianya jalan juga, bisnisnya jalan, kerjanya ini, wow. Jadi dua-dua jalan. Fal-ula darajatul faizin. Untuk yang pertama, kata Al-Imam Yahya bin Ar-Razi, untuk kelompok yang pertama, yaitu derajatnya orang-orang yang akan menang, para pemenang, orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang tersibukkan oleh akhiratnya, ya, daripada urusan cari makan di dunia. Makan ini bedanya cuma di sini aja, ya kan? Antara sate dengan tempe, bedanya cuma di lehernya. Pas lewatnya aja bedanya. Udah masuk ke dalam tak ada bedanya. Apalagi pas keluar justru yang enak-enak ini yang tambah tak enak. Nah, jadi intinya makan itu orang-orang soleh, astagfirullah. Makan itu niatnya bukan karena hawa nafsu. Niatnya makan itu supaya bisa berdiri tegak untuk ibadah. Itu saja. Supaya nyawanya tak lari dari badan. Bukan untuk enak-enakan. Jadi yang pertama itu adalah derajatnya orang-orang yang akan menang. Wadzaniyatu darajatul halikin. Sedangkan yang kedua adalah derajatnya orang-orang yang akan binasa. Ini sudah jelas binasa. Kemana lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Banyak ditemukan orang yang Masya Allah urusan cari makan dunia, kerja dan bukan main, disiplin. Disiplin luar biasa.
dia lebih takut dengan bosnya daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Disiplin, telat tak berani sama sekali. Ya. Masuk kerja sampai sebelum subuh ya bangun, tapi kalau urusan subuhan aja pas hari libur kerja tak sholat subuh. Nah, ini kan akan tidak ibadah. Ini darajatul halikin, adalah derajatnya orang-orang yang akan binasa. Jadi zamannya sekarang sudah zamannya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang memang sudah dari awal salah didikan orang tua. Kenapa orang ketika sudah usia kerja ini sibuk kerja, tapi ibadah malas. Betul cari makan untuk anak, bini cari makan, tapi ibadahnya hancur. Kenapa? Karena mulai dari kecil, mulai dari sekolah, SMP, masuk usia-usia balik itu sholatnya nggak diperhatikan. Ya, mulai dari SMP sholat sekian ratus siswa SMP itu yang aktif sholat sekitar 9-10 orang ya. Sekian ratus, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau zaman sekarang berapa tuh? Kelas 7, kelas 8, 9. 500 anak. Siapa yang sholatnya aktif? Enggak ada, jujur yang jujur. 9-10 orang. Yang lain bolong-bolong angkat tangan semuanya. Itu sudah kayak begini. Sampai ke SMA gitu lagi. Sampai parah lagi. Nah, masuk kuliah, belajar jauh dari orang tua tak tahu, orang tua juga ngirim duit dia, apa yang dibikin anak mana tahu misalnya. Nah, sudah tak terjaga ibadahnya. Begitu dia sudah tamat masuk kerja, ya sudah mindsetnya sudah mindset duniawi. Pokoknya kita hidup itu cari uang yang banyak, beli kendaraan bagus, beli iPhone yang bagus dan sebagainya, main-main sana sini dan sebagainya. Itu saja. Jadi hidup murni niatnya tuh cari duit itu ya. Nah, ini termasuk fasanya itu darajatul halikin. Jadi kita jangan cetak mindset anak-anak ini, orang tua jangan mencetak mindset anak ini hidup untuk kerja, tapi hidup untuk ibadah. Mulai masukkan ke SD, bahkan TK. Itu yang kita lakukan kepada kamu di sekolah biar kamu nanti bisa kerja enak, gaji besar, gitu. Bukan untuk ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang belum tamat, udah tamat dulu, ajalnya pendek. Kadang baru tamat kuliah, baru kerja sebentar, ajal datang. Belum sempat jadi orang kaya. Di dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Wasanitsatu darajatul mukhatarin. Sedangkan yang ketiga yaitu orang yang fokus kepada kedua-duanya. Misalnya akhirat dan ini jalan bareng. Ibadah jalan-jalan, dunia jalan, rajin dua-duanya. Kata Imam Yahya, darajatul mukhatarin. Ini adalah derajatnya orang-orang yang dikhawatirkan. Khawatir. Kalau dunia dengan akhirat ini jalan bareng ini sangat mengkhawatirkan. Sangat, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kamu jalan bareng ini nanti lama-lama berat sebelah, mesti dunianya ini tak sempat. Sekarang zamannya ibadah ini kalau sempat, pengajian kalau sempat, majelis zikir kalau sempat, majelis taklim kalau sempat, mesti izin terus, selalu tak datang. Ini aku nak ada ini, oh ini mau pergi ke sana, ini ada acara ini aja. Akhirat untuk sampingan saja. Bukannya, aduh aku hari ini ada ini majlis nih taklim, ada majlis zikir ya, aku tak bisa ke sana dulu. Mestinya kan begitu. Ini enggak, oh hari ini mau pergi ke ada acara nih sama kawan, ada jadi tak bisa datang dulu, tak masuk dulu taklimnya, izin. Jadi akhirat ini hanya untuk sampingan aja kalau sempat. Itu yang terjadi. Musibatan lil abdi. Berikutnya hikmah yang berikut.
musibatan lil abdi lam yasma' al awwalun wal akhirun bimisliha fi malihi inda mautihi yuqadu anhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Az-zahidun ghuraba'ud dunya wal 'arifun ghuraba'ul akhirah. Talab dunya talaba man la budda lahu minha wa talabal akhirata talaba man la hajata lahu ilaiha. Ada dua musibah bagi seorang hamba yang tidak pernah didengar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir, seperti dua musibah tersebut, yaitu fi malihi inda mautihi, yaitu musibah yang berhubungan dengan hartanya ketika dia sudah mati. Harta itu menjadi fokus manusia hidup di dunia ini. Yang namanya bahagia itu ya duitnya banyak, rezeki itu pokoknya duit, rezeki pokoknya duit. Padahal ada dua musibah yang sangat luar biasa, itu sumbernya berawalnya dari harta ketika mati. Waktu hidup tak tahu, tak ini, senang aja banyak-banyak. Jadi ketika mati yang pertama musibah ada yukhadhu anhu kulluhu. Sekaya apapun manusia ini, ketika dia mati, harta itu semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan melarat. Seorang sekaya apapun di dunia ketika dia mati kontan melarat. Nah, mana bisa harta itu nanti dibawa bagi ke anak-anaknya, ke istrinya, mana bagi semuanya. Kontan dia melarat. Nah, kau tak bawa apa-apa kan, balik waktu kau lahir macam ini, mati macam ini juga tak bawa apa-apa. Jadi dunia harta ini tengah perjalanan aja nih. Awek lahir gak bawa apa-apa, meninggal pun gak bawa apa-apa. Satu, musibah pertama, harta semua sebanyak apapun akan diambil semuanya balik. Yang kedua, wa yus'alu anhu kulluhu. Udahlah harta itu diambil semua ketika mati, nggak mau apa-apa. Di akhirat ditanya semuanya ini. Kau ini dapat dari mana? Ini dari mana? Ini halal haram suka semua ditanya. Sekarang kumpulkan duit banyak-banyak, tak tahu halal haram, sebuah abu-abu lah kata orang, lantak lah. Yang penting duit banyak. Itu nanti ketika mati pun duit tidak akan dibawa mati. Dan kedua, udahlah diambil semuanya, dimintai pertanggungjawaban semuanya. Macam mana nak jawab? Ini ngapa kau nih? Terima sogokan haram. Apa? Dapat dari sogokan digunakan untuk hal yang jelek. Macam mana? Astagfirullahaladzim. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada orang menerima sogokan, itu tidak ada. Riswah itu tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang satu zaman di situ kathiru khutbah qalilul ulama, kata Rasul. Maksudnya 15 abad yang lalu, 1500 tahun. Akan datang satu zaman nanti, engkau akan melihat di situ tukang ceramahnya banyak, kathiru khutbah, banyak tukang ceramahnya, qalilul ulama, tapi sedikit ulamanya. Itu kata Rasul, ini yang banyaklah, yang ngomong banyak pada yang ngomong, tetapi ulamanya sedikit. Terus kata Rasulullah SAW lagi, diterimanya rasuah, kata Rasulullah. Dan di zaman itu nanti akan diterima apa namanya, rasuah kalau namanya sogok, uang sogok itu diterima. Itu menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah, ya, di zaman Islam awal itu enggak ada orang terima sogokan, itu enggak ada. Karena itu bahayanya luar biasa, tapi dianggap biasa.
Bagaimana ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan yang terima itu dua-duanya di neraka. Maka uang haram ini resikonya sangat berat. Korupsi di zaman Rasulullah ada pernah terjadi, yaitu hanya korupsi selembar selendang saja. Itu korupsi. Itu korupsi rampasan perang waktu itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat selesai perang, ghanimah ini rampasan perang dikumpulkan. Terus jenazah-jenazah nih dikumpulkan, diambil satu-satu. Jadi para sahabat ini cari mana para sahabat yang syahid, yang wafat. Ketemu, diangkat ramai-ramai. Fulan syahid, itu kumpulkan untuk dikebumikan. Sana lagi ada lagi, fulan syahid, diangkat bareng-bareng. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Kumpulkan semua para mujahidinnya. Sampai kepada seorang, ketemu nih, diangkat orang ramai. Kata sahabat biasa, fulan syahid. Rasulullah dengar, katanya. Lah, kata Rasul, tidak. Karena aku melihatnya di neraka jahanam menggunakan kain yang diambil dari rampasan perang, kata Rasulullah. Jadi ternyata orang tersebut, dia kalau ghanimah ini kan setelah dikumpulkan semua sahabat, dikebumikan, yang wafat-wafat, ghanimah yang dikumpulkan tadi baru dibagikan. Mujahidin bagi, fulan kasih ini, ada macam-macam rampasan perang tuh, ada otak, kambing, baju perang, duit pun ada, macam-macam, emas apa sih, pokoknya dikumpulkan, dibagi. Nah, jadi si fulan ini tadi ketika sedang perang ini, belum waktu pembagian rampasan perang, tengok ketika mayat-mayat bergeletakan, dia nampak ada selai baju kain bagus, abak namanya waktu itu. Cantiknya, diambil dulu, diambil dulu namanya. Perang, tahu-tahu mati, terbunuh, ya, terbunuh. Nah, kata Rasulullah, dia tidak syahid. Aku melihat dia di neraka jahanam menggunakan pakaian atau selendang yang diambil dari rampasan perang. Itu contoh korupsi. Hanya selembar kain saja. Selembar kain, kata Rasulullah, aku lihat kotak di neraka jahanam. Padahal orang ini sholatnya sama Rasulullah, puasa sama Rasulullah, ya, hari-hari sama Rasulullah, perang jihad fisabilillah bersama dengan Rasulullah, perang melawan orang-orang kafir, apa tidak, dijamin surga syahidnya. Tapi karena dia ngambil korupsi selai apa nih, kain saja tuh, itu nilai amanah yang dicederai yang luar biasa, yang dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Apa tak sedih kayak gitu. Itu selembar kain berapa lah, ya kan? Berapa lah, kan? Kalau lah sampai itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang seperti itu, menjaga keluarga kita, anak cucu kita semuanya dari haram dan subhat. Ditetapkan iman dan Islamnya. Hidup di dunia ini sebentar saja. Kau makan haram, tak makan haram, mati juga sama saja. Nah, dijaga, perut bukannya besar, tak perlulah sampai makan haram dan subhat. Ya, orang jaga aja kadang-kadang bisa terlewat, apalagi sengaja makan. Jaga aja tuh. Makanya di dalam para ulama ini ada namanya wara. Wara ini menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang subhat, bahkan hal yang halal tetapi bisa mengantarkan kepada yang haram dan subhat. Dia jelas halal nih, tapi bisa mengantarkan kepada yang haram dan yang subhat. Ini pun kena ditinggalkan dan lain sebagainya. Itu wara, menjaga diri. Mafawidud dunya tuqta'u bil aqdam wa mafawidul akhirati tuqta'u bil qulub.
la yazalu dinuka mutamazziqan madama qalbuka yu'bihu bidunya mu'allaqan. Min sa'adatil mar'i ayyakuna khasmuhu fahiman. Al-Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan, la yazalu dinuka mutamazziqan madama qalbuka bidunya mu'allaqan. Agamamu itu akan selalu tercabik-cabik, berantakan. Agamamu itu akan selalu berantakan. Madama qalbuka bidunya mu'allaqan, selagi hatimu itu tergantung dengan cinta dunia. Ini cinta dunia ini penyakit luar biasa, tapi zaman sekarang dianggap hal yang sah-sah saja, wajar, nggak ada masalah, wajar. Ini yang masalahnya. Seorang ketika tidak menganggap dia tuh sakit, macam mana dia nak berobat? Aku sakit, aku nak berobat apa kan? Butuhnya itu cinta dunia. Ya. Ini memang susah, astagfirullahaladzim, susah betul kita ini. Apalagi setan yang ganggu, nak suka ini, suka ini, suka ini, semua nak suka. Kalau orang masih cinta dunia, harta, kekuasaan, kata orang, harta, tahta, wanita, dan lain-lain sebagainya, ini kan termasuk dunia. Selagi ini yang dikejar, maka agama itu akan tercabik-cabik. Nggak bisa. Kalau sudah gila kekuasaan, halal haram sih terjang. Tak mau tahu, mau sogok, mau apa, mau jolimin orang, tak mau tahu. Mau cari duit, yang penting riba tak riba, hantamlah. Nipu-nipu sikit, apa kurang-kurang sikit lah. Nah itu jelas. Itu mesti mutamazzik, agama itu mesti hancur, kalah. Sudah jelas sudah, karena tujuannya sudah butuhnya, karena butuhnya rasul khati'ah. Cinta dunia itu awal dari segala puncanya segala macam perbuatan dosa. Apa aja? Harta tahta wanita, Allah jaga kita semuanya, ya. Harta tahta wanita dan sebagainya. Aduh, itu kalau itu mintalah sama Allah SWT untuk dijaga. Ini hal-hal yang memiliki memang tercabik-cabik. Astagfirullahaladzim. Cuman sekarang yang lebih apa ini namanya, yang lebih disorot memang kadang-kadang urusan-urusan yang apa nih, yang sifatnya ya sekarang ini lagi viral, astagfirullah ya, sangat ini. Semoga Allah jaga kita ya, kalau urusan apa hubungan apa ini ya, nafsu dan sebagainya. Nah, ini yang seperti ini memang lebih nampak kalau itu suatu dosa yang luar biasa. Nampak cinta dunia yang bab-bab nafsu birahi itu memang lebih nampak kalau itu hal yang sangat-sangat buruk. Jelas. Cuman kalau untuk urusan hubulnya, hubul jah, hubul mal, cinta pangkat, cinta harta, ini nggak tampak. Jeleknya tuh nggak nampak. Jeleknya nggak nampak. Tapi ketika orang masuk hubulnya cinta masalah nafsu birahi, ini nampak sekali jeleknya. Aibnya nampak kali. Tapi kalau orang cinta pangkat, harta, biasa tak nampak. Baik macam baik-baiknya, tapi justru itu menjerumuskan yang luar biasa. Dia merasa bahwa seluruh aja harus tetap naik, tetap berpuasa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang hal yang seperti itu, nah itu kurang diantisipasi. Intinya sama aja, harta, tahta, wanita, semuanya itu semuanya perlu diantisipasi, perlu dijaga. Ya kita memang tidak lepas. Kita manusia biasa, kita harus banyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita semuanya dan keluarga, anak cucu kita semua. Terakhir, Ilahi in kanat dhunubi qad azumat fi jambi nahyik
fa innaha qad sawurat fi jambi afik. Ya Allah, ya Tuhanku, jika dosa-dosaku ini sudah besar dari sisi aku telah melanggar larangan-larangan, maka sesungguhnya dosa itu adalah kecil dibandingkan dengan ampunan. Dosa kita memang banyak, tapi Allah ini Maha Pengampun. Ya Allah, ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya apa? Roja, ya, roja. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak punya dosa-dosa? Kita banyak. Dosa kita banyak, tetapi ampunan Allah jauh lebih luas. Ini bukan dalil untuk supaya banyak dosa tak apa-apa, Allah memang tidak. Tapi setelah terjadi, maka kita harus tetap optimis, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.